Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 8 November 2022. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-13. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan sepanjang malam ini. Ya Tuhan, kami boleh lalui sehingga pagi ini kami boleh kembali membaca firman Tuhan. Kiranya firman yang kami baca pada pagi hari ini dapat kami mengerti dan menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, kiranya dapat dan tetap setia juga membaca firman Tuhan setiap pagi, setiap hari. Karena kami yakin bahwa firman Tuhan merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini, 2 Yohanes 1, ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menulis perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah terdatang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Amin. Tema kita pada hari ini, kasih dan kebenaran. Pak Kaboro Siayoka Katonganan. Kebenaran bisa menjadi sesuatu yang relatif bila manusia yang menjadi tolak ukurnya. Kebenaran semacam itu dapat dipengaruhi oleh kepentingan atau keadaan. Karena itu, setiap hal yang disebut kebenaran perlu diukur dari kebenaran mutlak, yakni kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Rasul Yohanes menulis surat kepada seorang ibu yang rumahnya selalu terbuka bagi umat untuk beribadah. Ada kemungkinan yang dimaksudnya adalah menunjuk kepada sebuah jemaat. Ia memberi penekanan dalam suratnya tentang kasih dan kebenaran dan bagaimana menghidupinya. Kebenaran merupakan dasar kasih terhadap semua orang percaya yang bukan hanya sekedar diketahui tetapi perlu diterapkan. Kebenaran dan kasih tanpa penerapan sama halnya dengan sebuah kemunafikan. Iblis tidak tinggal diam.
melalui para penyesat, ia bekerja dan berusaha mempengaruhi orang percaya untuk menolak Yesus dan ajarannya. Karena itu, orang percaya perlu saling menopang agar dapat tetap bertahan dalam menghidupi kasih dan kebenaran Tuhan, supaya dengan demikian orang percaya tetap memiliki Bapa dan Anak. Philips Brooks katanya, kebenaran itu selalu kuat, tak peduli betapapun lemah tampaknya, dan kepalsuan itu selalu lemah, tak peduli betapapun kuat tampaknya. Hidup dalam kebenaran sering mendapat tantangan, termasuk dari dalam diri kita sendiri. Karena itu, perlu membangun relasi dalam kasih dengan orang di sekitar kita agar saling menopang. Kebenaran dan kasih haruslah berjalan bersama di dalam kehidupan berjemaat. Kebenaran menuntun kita bagaimana harus mengasihi dan menghidupi kebenaran telah diterima dari Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan pada hari ini. Kiranya firman-Mu ini dapat bertumbuh, mampu kami pahami dan terlebih menjadi inspirasi bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan, jika sekiranya ada dari anak-anak-Mu yang lalai, Tuhan ingatkan dan tuntunlah mereka ke jalan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Tuhan berkati dan beserta kami agar semua rencana dapat terlaksana dengan baik dan aktivitas-aktivitas kami dapat kami jalani dengan baik. Saudara-saudara kami yang mengalami sakit dan kelemahan tubuh, bahkan mungkin saat ini terbaring di rumah sakit, Tuhan lawat dan jamah mereka sehingga mengalami kesembuhan. Tuhan berkati dan kuatkan juga orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami yang sakit dengan kesabaran dan semangat. Jika ada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan, mampukan mereka melewati segala pergumulan itu. Kami bersyukur bersama saudara-saudara yang bersuka cita mengalami kesuksesan. Tuhan berkati mereka, kiranya sukacita dan kesuksesan itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Kami juga bersyukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Kiranya pertambahan tahun anugerah Tuhan ini bisa menambahkan berkat-berkat Tuhan kepada saudara-saudara kami. Kami juga teringat kepada orang-orang tua kami yang berusia lanjut, ya Tuhan. Kuatkanlah mereka, hiburkan dan gendonglah mereka melewati masa-masa usia ini. Kami juga berdoa buat program-program dan kegiatan-kegiatan di dalam jemaat, ya Tuhan, khususnya untuk persiapan menjelang Natal. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan dan dengarlah doa kami, ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Selamat memulai aktivitas kita. Kurre sumanga, Tuhan Yesus memberkati.